Jika yang saya hormati Menteri SDM periode sebelumnya Pak Prabowo Subianto yang sempat hadir bersama-sama kita, dan Wakil Menteri sebelumnya yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 12, Wakil Menteri SDM yang saya hormati Sekjen dan seluruh pejabat eselon 1 yang hadir, Ketua Komite BPH Migas, para staf khusus, para petinggi Pratama yang saya hormati, Kepala SKK Migas, Dirut BUMN yang sempat hadir. Saya lihat ada Dirut Pertamina dan Dirut PLN, serta Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Di hari ini saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya kita bisa melaksanakan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Upacara ini mempunyai makna yang sangat penting, yaitu merayakan HUT yang ke-80 bagi Kementerian SDM. Tidak banyak kementerian yang lahir pasca lahirnya bangsa ini. Dalam berbagai kesempatan atas arahan Bapak Presiden bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan bagian terpenting dalam perjalanan bangsa kita, dan Kementerian SDM diberikan amanah untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam pasal 33 Undang-Undang 45, khususnya pengelolaan sumber daya alam yang baik, yang adil, yang merata demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan bahwa KPI Kementerian SDM yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kita ada beberapa hal, terutama menyangkut dengan swasembada energi dan transisi energi. Alhamdulillah, pada 1 tahun kemarin di tempat ini juga, tepatnya bulan Oktober, kita melakukan upacara. Di saat itu saya meminta kepada kita semua untuk kompak dalam mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Presiden. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan lifting untuk mencapai target dalam APBN. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya harus menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, kerjasama, dan kekompakan kita, sehingga lifting kita sudah melampaui target APBN 2025. Saya tahu ini bukan kerja yang mudah. Ini kerja yang butuh terobosan. Saya disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa menjadi Menteri SDM itu harus banyak minum obat sabar. Memang harus sabar, karena tekanan baik dalam maupun luar cukup luar biasa. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, dengan konsistensi yang baik, dengan hati yang baik untuk merah putih, jangankan selangkah, sejengkal pun kita tidak boleh mundur dari tekanan manapun. Bapak Ibu semua, bangsa ini adalah bangsa yang berdaulat. Bangsa ini adalah bangsa yang sudah merdeka. Dan sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Yang tahu tujuan bangsa ini adalah pemerintah dan rakyat Indonesia, bukan bangsa lain yang mengintervensi negara kita, Bapak Ibu semua. Karena itu kita harus tetap waspada. Lifting yang sudah ada di atas 605.000 barel per day jangan membuat kita puas. Masih banyak hal yang harus kita tingkatkan.
Target kita apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden di 2029, 2030 harus mencapai 900 sampai 1 juta barel per day agar kita bisa mengurangi impor. Dalam hal transisi energi, kita juga ke depan di tahun 2025 sudah akan kita masuki untuk dari B40 menjadi B50. Dan sekarang tesnya sudah mau final. Di 2027 kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20. Ini semua dalam rangka untuk menciptakan sumber-sumber energi dari nabati untuk kedaulatan energi kita. Impor kita masih cukup besar untuk bensin. Tentang energi baru terbarukan kita juga mendorong untuk memakai matahari, energi air, energi angin. Dan dalam RUPTL kita di 2025 sampai dengan 2035 sudah mencapai 69,5 megawatt memakai energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, saya juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Minerba. Saya katakan dari awal bahwa pengelolaan tambang jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Jangan hanya pengusaha itu saja. Kita harus adil untuk menyerahkan, membagi secara baik sesuai aturan kepada UMKM daerah, kepada koperasi daerah, kepada BUMD daerah dengan pemberian prioritas. Dan alhamdulillah perubahan undang-undang Minerba sudah kita lakukan, peraturan pemerintah pun sudah ada, dan sekarang tinggal peraturan menteri. Ini semua kita lakukan untuk menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya juga mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Dirjen Migas dan SKK Migas dengan telah diterbitkan peraturan menteri nomor 14 tentang solusi terhadap pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu. Kadang-kadang dilaporkan, tetapi saya ingin mengatakan jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Semua mempunyai kontribusi kesalahan. Karena itu dengan peraturan menteri ini, maka insya Allah 45.000 sumur-sumur rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, koperasi, dan UMKM daerah, Bapak Ibu semua. Sudah lama ini kita bahas tapi tidak pernah terjadi. Menjadi pemimpin di bangsa ini tidak hanya bisa omon-omon, tapi harus berani untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya tahu untuk membuat keputusan yang berani, pasti ada yang merasa terganggu. Berani kebaikan untuk negara, bukan berani kebaikan untuk kelompok tertentu. Apalagi kelompok yang selama ini sudah nyaman, yang ingin merugikan bangsa kita. Saya tidak mau jadi pemimpin untuk setiap hari dipuja, tapi pelanggaran terus terjadi. Saya ingin meluruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar negara ini dikelola dengan aturan, dengan baik, dan semua berorientasi pada kepentingan negara, rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Bapak Ibu semua, saya juga mengapresiasi Dirjen EPTKE bahwa dengan secara sungguh-sungguh untuk mengawal transisi energi. B40 sebuah tantangan yang besar. Sekarang kita masuk ke B50. Harus kita konsisten terus. Jangan mau diatur oleh pengusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tetapi nggak boleh negara zolim sama pengusaha. Kita membutuhkan pengusaha dan pengusaha juga membutuhkan negara. Disitulah esensi
daripada kolaborasi yang baik antara pengusaha dan pemerintah. Negara yang baik adalah negara yang mampu membina pengusahanya, karena sumber pendapatan negara juga adalah dari pengusaha. Kita nggak bisa bekerja memberikan PNBP mencapai target APBN kalau pengusaha tidak kita ajak rembuk dan kita bina baik. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus September target PNBP kita masih mencapai target yang telah diperintahkan dalam APBN, dan insya Allah di 31 Desember target PNBP kita bisa mencapai bahkan melebihi target daripada APBN. Di sektor kesekjenan saya juga lihat sudah membaik, sudah bagus kolaborasi kita, dan ini kita harus tingkatkan kerja yang baik. Untuk dirjen yang baru, Dirjen Gakum, jangan segan-segan untuk menegakkan aturan. Negara ini tidak akan bisa tertib kalau semuanya kita dengan pakai cara-cara yang sudah sama-sama kita tahu yang terjadi pada masa lampau. Udah, kita sudah harus hentikan cara-cara ini. Kita harus tegakkan aturan agar semuanya bisa tertib, termasuk dirjen listrik. Kita harus punya target agar 5.700 desa, 4.400 dusun di 2030. Perintah Bapak Presiden, kita tidak ingin lagi mendengar masih ada desa-desa, dusun-dusun yang belum ada lampunya. Sudah harus listrik masuk, ada dirut PLN di sini. Kita sudah menjalankan roadmap-nya. Saya tidak ingin masa kecil saya, waktu saya sekolah belajar dengan memakai lampu pelita, dengan kata lain pakai obor, bangun pagi ada hitam di kening saya. Kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak di pedesaan, anak-anak di pelosok-pelosok dusun, suatu saat entah mereka jadi apa. Saya tidak bisa membayangkan. Insya Allah kalau listrik kita aliri, anak-anak sekolah pakai IT, dan kemudian kelak mereka insya Allah akan menjadi presiden, akan menjadi menteri, akan menjadi konglomerat, akan menjadi jenderal, akan menjadi orang-orang yang berguna bagi rakyat bangsa dan negara. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan itu saya telah mentunaikan tugas saya, janji saya kepada Bapak Ibu semua di lapangan upacara ini pada 1 tahun kemarin, terkait dengan tunjangan khusus. Pada 2024 Kepres yang kita terima hanya berlaku sampai dengan bulan Desember. Pekerjaan saya yang paling berat menjadi Menteri SDM adalah bagaimana menaikkan tukin 100% dalam waktu 2 bulan. Dan alhamdulillah di Desember selesai. Tugas saya berikut lagi adalah bagaimana Kepres berlaku selama-lamanya, tidak lagi bertahap atau berperiode. Bapak Ibu semua, atas arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya sebelum beliau menandatangani Kepres tunjangan khusus peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang ada di SDM. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Menteri, saya tanda tangan ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat negara yang ada di SDM. Beliau menyampaikan salam hormat. Namun di sisi lain, Bapak Presiden mengatakan bahwa negara meminta, Ibu Pertiwi meminta kepada semua aparat negara yang ada di SDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara. Jangan lagi gaya-gaya lama dipakai. Jangan lagi ada cara-cara 86.
terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin-izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan, saya tidak segan-segan untuk saya rumahkan kalian. Ya, tidak ada lagi pindah-pindah. Semua dirjen, semua badan penting. Tidak ada yang merasa lebih penting. Semuanya penting. Mau dari geologi, mau dari BPSDM, mau dari dirjen-dirjen, semuanya. Tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting. Jadi saya ingin menyampaikan dalam momentum yang berbahagia ini, kalau masih ada pegawai yang main-main, saya tidak pindahkan ke direktorat yang lain. Tapi saya akan rumahkan. Biarkanlah mereka menerima gaji di dalam rumah sendiri. Karena cara kerja kita yang tidak pas. Saya minta komitmen ini Bapak Ibu semua. Ini arahan daripada Bapak Presiden. Bagi pejabat yang masih mau main-main, silakan coba-coba nyali saya. Saya akan rumahkan. Masih banyak anak-anak muda yang kita harus angkat jabatannya untuk menjadi pengabdi yang terbaik di SDM. Udah cukup 1 tahun saya belajar sama kalian. Udah cukup. Saya ingin kita bersama-sama Bapak Ibu semua. Saya ingin kita kompak dalam membawa kementerian kita. Kita harus menjaga marwah dan korsa kita. Jadi saya juga minta kepada Bapak Ibu semua agar kita total, karena negara telah memberikan kita tukin 100% dan kesejahteraan kita sudah membaik. Benarkah tidak tukin kalian sudah naik? Kurang kompak, benarkah tidak? Yang belum angkat tangan. Angkat tangan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa angkat tangan. Di dirjen mana ini? Biar di yang dirjen. dalam belakang. Coba saya minta Pak Inspektur Jenderal, coba cek kalau ada dirjen-dirjen yang belum kasih tukin, laporkan ke saya. Dirjennya pun kita evaluasi. Jadi jangan hanya staf yang kita evaluasi, pimpinannya pun kita evaluasi. Nggak boleh itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Kita harus fair kalau kita mau bangun kompak. Demikian Bapak Ibu semua, beberapa hal yang penting saya sampaikan. Selamat HUT ESDM yang ke-80. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan ESDM maju terus berkarya pengabdian kita kepada negara Ibu Pertiwi yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.